prodi pendidikan biologi datang dengan maksud untuk mewawancarai tentang bimbingan konseling kepada kepala sekolah. Jadi baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri sebentar. Baik, saya Rofiul Ninja, SAG, kepala sekolah. Yang pertama, menurut Bapak dalam sekolah perlu atau tidaknya mata pelajaran bimbingan dan konseling atau BK itu biasanya dia secara khusus membimbing 150 siswa. Jadi dia tidak masuk ke dalam mata pelajaran. Jadi dia sendiri, ada ruangan sendiri, kantornya sendiri, lalu kemudian punya strukturnya dan lain-lain. Gitu dulu. Baik, lanjut kesempatan mungkin saya berikan kepada saudara. Bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah sekolah ini memiliki jam khusus atau layanan bimbingan dan konseling untuk peserta didik? Kalau saya mau jawab singkat, jawabnya tapi karena ini butuh penjelasan supaya adik-adik mereka bisa pahami, memang lebih efisien, lebih praktis dan lebih mendidik. Dia perlu ada bimbingan khusus karena dia disiapkan dengan ruangan khusus, maka sangat perlu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, apakah ada keluhan dari guru bimbingan konseling kepada kepala sekolah dalam melakukan bimbingan konseling? Ya, keluhan itu kan tergantung juga dari kliennya. Misalnya kalau siswa yang bermasalah sampai kunjung rumah, memang selama ini banyak keluhan. Yang namanya kita mengurus siswa itu kan tidak luput dari proses. Nah, kalau seandainya pada saat guru BP sudah siap, jadwalnya sudah ada, lalu kemudian sesuai dengan kasus masalahnya surat panggil semua sudah ada, tinggal jadwalnya untuk menunggu yang bersangkutan, tapi siswa ternyata tidak ada. Nah, itu kan mesti ada tindak lanjut dari itu berarti dia harus gandeng dengan wali kelas, guru mata pelajaran atau piket. Yang paling bagus itu guru wali kelas kunjung rumah. Nah, persoalan sekarang ketika kunjung rumah, apakah mereka ada atau tidak di rumah atau di kos atau di asrama. Rata-rata siswa sekarang itu kan berdomisili di kos, apalagi kalau di kos yang kurang bertanggung jawab, itu kesulitannya. Dan itu menjadi keluhan, laporan mereka, bapak kami ini sampai anjing mau gigit, cari rumah. Nah, itu masalah. Masalah yang lain misalnya alfa atau bolos tadi. Nah, artinya antara kasus yang mereka ciptakan itu membuat pekerjaan rumah dari guru bimbingan menjadi ekstra keras, ya, kerja keras. Nah, sekarang yang menjadi masalah ketika mereka guru BK sudah gandeng dengan wali kelas, dengan guru bidang studi, dengan piket. Ini kebiasaan kita di sini, jadi kita tidak stop, tidak diam dan tidak berhenti ketika siswanya belum ada. Ya, saya biasa perintahkan mereka untuk kunjung rumah, dan ini masukan supaya menjadi sebuah referensi untuk adik semua, bahwa perlu kerjasama antara sekolah dengan pemilik kos, perlu sekali. Dan terkesan bahwa banyak pemilik kos atau asrama misalnya, kesulitannya itu mereka hanya bermotivasi untuk mendapatkan uang, yang lain mereka lulus, sehingga anak hari itu sekolah atau tidak itu mereka tidak repot. Dan ini membuat kita di sekolah menjadi kendala. Ketika kunjungan rumah sampai di sana, orang tua tidak ada, pemilik kos tidak ada, siswa juga tidak ada. Nah, itu yang menjadi masalah kedua, dan itu masalah yang paling fatal. Kalau seandainya kita dari sini tujuannya untuk bertemu orang tua atau pemilik kos, tempat di mana anak
berdomisili. Dan kalau seandainya mereka tidak ada, itu kita terpaksa harus pulang. Nah sampai sini mereka mengeluh. Keluhan-keluhnya seperti itu tuh yang kadang-kadang kami kadang tindak lanjutnya itu kan harus pertemuan dulu. Jadi ini saya omong memang kepada adik-adik semua sebagai hasil kunjungan itu kami kadang-kadang pertemuan. Setelah pertemuan kita undang orang tua. Nah, sampai sekarang kalau seandainya ada anak atas nama ini tinggalnya di sini, misalnya di kos yang tidak bertanggung jawab, kalau boleh kasih keluar anak dari kos itu pindahnya ke sini untuk memudahkan kita. Jadi kita itu sebagai guru BK harus banyak cara, jangan monoton, terutama jangan malas. Kunjung rumah itu menjadi pekerjaan rutin, gitu. Saat titik dulu. Baik, karena pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sekian kegiatan wawancara kita. Ya, baik. Saya juga menyampaikan terima kasih karena sudah mengunjungi kami. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, di sini kami mau minta Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Nama lengkap Ibu Maria Anela Elo, biasa disapa Ibu Ela. Ibu sebagai guru BK di sini. Mungkin itu saja perkenalan singkat. Terima kasih Ibu. Pertanyaan kami yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi guru bimbingan konseling di sekolah ini? Untuk di sini Ibu masuknya dari bulan 11 tanggal 8 November, 8 tanggal 8. Kurang lebih 4 bulan. Pertanyaan berikutnya, apakah pendapat Ibu tentang bimbingan konseling? Untuk pendapat Ibu mengenai bimbingan konseling itu, di mana guru bimbingan konseling itu membantu siswa agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, ada beberapa siswa di dalam kelas biasanya memiliki potensi yang sangat bagus hanya karena kurang adanya motivasi dari guru, misalnya guru BK, dari guru-guru mata pelajaran, makanya mereka tidak mampu untuk mengembangkan mereka punya potensi. Sebenarnya tuh mampu semua siswa hanya karena kayak kurang dorongan dari beberapa guru atau dari guru BK, makanya potensi mereka begitu-begitu saja. Mungkin itu saja. Pertanyaan berikutnya, menurut Ibu apa saja tugas dan manfaat bimbingan konseling bagi peserta didik? Tugas dan manfaat itu sebagai guru BK itu membantu siswa untuk mengembangkan berbagai bidang. Di BK kan ada 4 bidang. Yang pertama itu bidang pribadi, kedua bidang belajar, ketiga karir, 4 sosial. Nah, bidang pribadi itu tuh kayak misalnya pertama tadi tuh mereka punya masalah tentang mereka punya kemampuan yang kurang berkembang. Makanya itu tugas dari guru BK itu tuh memberi motivasi atau dorongan kepada siswa agar mereka mampu berkembang. Yang untuk karir itu supaya mereka mampu menentukan mereka punya karir di masa depan. Kayak misalnya dari guru BK itu tuh memberi berbagai macam layanan, misalnya layanan informasi. Kayak misalnya memberi layanan informasi itu tuh kan misalnya kita salah satu itu mempromosikan perguruan tinggi negeri itu tuh misalnya ada jurusan ini itu, nanti kita mempromosikan kepada mereka supaya mereka mampu menentukan misalnya kedokteran, jadi sesuai dengan saya punya bakat atau minat tuh berarti saya mampu di situ. Nah, untuk sosialnya itu misalnya mereka punya masalah-masalah di lingkungan sekolah atau maupun di luar kayak berkelahi segala macam, itu tuh bagaimana kita sebagai guru BK itu tuh memberikan ini atau mengatasi masalahnya mereka. Terus yang terakhir tadi bidang belajar, kan kita tuh pasti mengalami masalah-masalah belajar dalam kelas. Misalnya gaya-gaya belajarnya kita kan otomatis berbeda. Misalnya kita punya gaya belajar sambil dengar musik, itu baru kita mampu. Ada yang tidak bisa. Makanya tugas dan manfaatnya guru BK itu tuh memberi motivasi dan dorongan.
Pertanyaan berikutnya, jenis masalah seperti apa yang sering dihadapi di sekolah ini? Nah, untuk masalahnya selama ini nih, siswa tuh yang pertama mengenai disiplin. Kalau mau jujur, siswa di sini tuh ya disiplinnya kurang sekali. Itu masalahnya. Terus masalah kedua sering membolos, terus tidak datang sekolah tuh berbulan-bulan. Nah, itu mungkin yang tidak datang sekolah berbulan-bulan itu tuh faktor paling pertama itu tuh mungkin karena COVID. COVID ini kan dari tahun 2019. Nah, dari 2020 sampai 2021 itu tuh online, pakai online tuh, jadi mereka jarang datang ke sini sekolah tuh. Makanya mungkin faktor itu faktor yang paling besar penghambat mereka malas tuh, mungkin dari situ juga. Pertanyaan berikut, apakah ibu pernah mengalami kesulitan saat membantu mengatasi masalah yang sedang dialami oleh siswa? Mungkin itu tuh selalu ada sih, kan BK kan biasanya kerjasama tuh dengan guru balik kelas, guru mata pelajaran, terus dengan beberapa teman akrabnya siswa di dalam kelas. Kalau misalnya dia mengenal itu kayak misalnya penghambat tuh banyak. Misalnya kita mau minta sesuatu dari guru BK, dari guru mata pelajaran, kayak kadang tuh kayak banyak yang masa bodoh. Makanya itu salah susah juga bagi saya, karena kita ini kan butuh kerjasama yang sangat bagus sehingga saya punya cara mengatur segala macam nanti kan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berikut, bagaimana jika di suatu sekolah tidak ada guru bimbingan dan konseling? Kalau menurut saya itu susah juga sih, apalagi sikap dan mentalnya siswa sekarang tuh sangat parah sekali. Makanya dengan adanya guru BK itu tuh membantu mereka agar mereka menjadi lebih baik lagi. Sangat penting sekali. Dulu hanya itu saja pertanyaan kami. Di sini kami menyampaikan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk kami. Sekian. Oke, terima kasih.